Oke, saya adalah seseorang yang udah berusia 30-an dan belum memiliki pencapaian apapun. Oke, mungkin kalau ngomongin tentang pencapaian, sesuai dengan standar dari masyarakat, orang yang udah berusia 30-an itu seharusnya pertama udah menikah, udah punya anak lah minimal satu, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, kendaraan sendiri, udah punya saldo minimal 100 juta, udah pernah ngerasain saldo 100 juta gitu, udah punya gaji 2 digit lah minimal. Sedangkan saya sendiri, semua pencapaian yang menjadi standar dari masyarakat itu saya belum memiliki. Dan justru di usia saya yang ke 30 ini, yang udah 30-an lebih ini, saya baru memulai apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Dan mungkin apa yang saya inginkan ini berlawanan dari standar dari masyarakat ya. Oke, mungkin misalnya kalau Anda hidup di kampung, di desa gitu ya, Anda pasti udah sering banget denger orang tua nasihatin anak gini, kamu belajar yang pinter, sekolah yang benar, lulus, kerja yang bagus, ngumpulin uang banyak, jadi orang sukses, kemudian jadi orang, agar kamu dipandang menjadi orang. Nah lantas ketika saya udah berusia 30-an, saya tidak termasuk dalam kategori sukses tadi. Apakah itu berarti saya tidak mendapat predikat sebagai orang? Dan apa definisi dari ketika saya tidak mendapat predikat orang itu? Apakah berarti saya ini hidupnya udah selesai? Apakah hidup saya sudah tamat? Bagaimana kalau misalnya apa yang saya inginkan dalam hidup baru ketemu ketika saya berusia 30-an ya? Mungkin Anda juga ada beberapa audiens yang bernasib seperti saya, baru menemukan apa yang diinginkan di usia 30-an. Dan di sini saya mau sedikit cerita tentang background saya. Kemana aja, kenapa usia 20-an saya belum bisa menghasilkan, belum mencapai kesuksesan yang menjadi standar dari masyarakat. Padahal melihat background dari keluarga saya, orang tua saya, bukan dari keluarga yang kekurangan, justru adalah keluarga saya lahir di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan, mapan. Semua keluarga saya adalah abdi negara. Ayah saya adalah seorang PNS guru, almarhum ayah saya. Ibu saya adalah PNS guru juga. Kedua kakak saya adalah dua-duanya PNS guru. Cuman saya aja yang enggak. Dan kedua kakak saya ini adalah PNS yang bekerja di sebuah kementerian yang cukup bergengsi di Indonesia. Anda bisa tebak lah kementerian apa gitu. Dan kedua kakak saya ini dulu berkuliah di salah satu sekolah kedinasan yang terkenal cuman orang-orang pinter jenius aja yang masuk di situ. Pokoknya masuk ke situ tuh susah lah. Sekali lagi Anda bisa tebak sendiri lah itu sekolah apa gitu. Ketika saudara saya bisa bersekolah di situ dan kerja menjadi PNS di usia di awal 20-an, mendapatkan gaji yang fantastis, bisa dibilang fantastis lah buat orang yang latar belakangnya di kampung, di desa, di daerah seperti saya ini. Apakah lantas saya tidak ingin juga, tidak kepingin dengan apa yang jadi jalannya kedua kakak saya ini? Tentu saja saya pengen. Siapa yang tidak kepingin? Lulus sekolah, kuliah di sekolah kedinasan, kemudian lulus langsung diangkat kerja mendapat gaji yang cukup oke. Saya pun juga ingin mengikuti jejak kedua kakak saya. Saya pun berusaha bagaimana caranya untuk bisa keterima di sekolah tersebut. Saya mati-matian belajar, mati-matian ikut les sana sini, begadang sampai pagi hanya untuk demi bisa mengikuti ujian sekolah tersebut. Sebenarnya kedua orang tua saya itu cukup fair ya, tidak memberikan sebuah tekanan agar saya juga ikut apa yang dijalani oleh kedua kakak saya. Saya dibebaskan untuk jadi apa saja gitu. Tapi murni di situ ego saya.
ego saya karena merasa gini lah, wah kedua kakak saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan saya melihat kayak kok enak banget ya mereka itu loh. Dalam artian sehabis sekolah, sehabis lulus langsung dapat kerja gitu. Setelah saya berjuang mati-matian, bahkan saya rela untuk gap year. Gap year itu berarti saya cuma tidak kuliah selama 1 tahun gitu. Jadi saya mengorbankan waktu saya untuk demi satu sekolah itu. Saya rela tidak mendaftar di kampus lain demi satu sekolah itu. Dan apa yang terjadi, resikonya saya tanggung. Saya pun tidak diterima di sekolah tersebut. Saya pun akhirnya gap year 1 tahun. Di waktu pengumuman saya tidak keterima di sekolah tersebut, saya menangis di depan kedua orang tua saya. Saya benar-benar di situ merasa kayak menjadi anak yang tidak berguna. Lebih ke gini, kenapa saya beda ya? Kenapa saya nggak bisa ya? Padahal kedua kakak saya itu bisa. Saya merasa kayak, aduh, saya nggak bisa membagikan orang tua saya waktu itu ya. Kemudian saya pun rela gap year 1 tahun gitu. Kemudian ya akhirnya saya legowo untuk akhirnya kuliah di kampus yang ada di kota saya. Dan ketika saya kuliah di kampus itu selama 4 tahun, apakah ambisi saya untuk menjadi PNS, jadi abdi negara itu hilang? Tidak sama sekali. Saya ngerasa kayak pengen banget loh menjadikan keluarga ini menjadi keluarga PNS gitu loh. Semua orang yang ada di keluarga ini adalah keluarga PNS. Saya pengen banget dicap seperti itu. Selain itu karena ada ego juga, karena merasa saya harus bisa seperti kedua saudara saya gitu. Ada ego saya sendiri di situ. Sebenarnya kembali lagi saya tekankan, orang tua saya itu benar-benar membebaskan saya. Tapi ini murni karena ego saya. Karena melihat yang dipandang itu cuman kedua kakak saya gitu loh. Dan ada juga kejadian yang cukup menyakitkan yang membuat ego saya semakin tinggi. Ketika saya bertemu dengan teman saya dibercandain dengan teman saya. Kurang lebih beginilah. Wah, kedua kakak kamu sukses ya, sedangkan kamu masih gini-gini aja. Jangan-jangan kamu produk gagalnya orang tua kamu. Lebih kasarnya lagi, ini benar-benar real terjadi. Kamu ini cuman sisa-sisa sperma dari bapak kamu yang kurang bagus gitu. That's real. Saya nggak bohong. Ketika mendengar kata itu ya, saya cuman diem aja karena kenyataannya memang saya tidak bisa membuktikan apapun. Dan setelah saya lulus kuliah di kampus biasa gitu, saya pun mencoba lagi PNS selama 3 kali dan semuanya gagal. Saya tidak pernah keterima. Tes pertama yang pertama itu namanya apa ya? TWK atau apa gitu. Pokoknya yang ujian jalur pertama aja saya tidak pernah lolos. Di situ saya benar-benar sedih dan merasa, wah, memang ternyata apakah saya ini berbeda gitu ya dengan kedua saudara saya. Dan butuh waktu yang cukup lama bagi saya untuk menyadari bahwa jalan setiap orang itu berbeda-beda. Timeline orang itu berbeda-beda. Meskipun itu saudara sendiri. Bukan berarti jalan setiap saudara sendiri itu harus jadi seperti itu juga. Dan saya butuh waktu yang sangat lama sampai saya berusia 28-an. Sangat lama sekali kan? Saya baru sadar bahwa kebodohan saya adalah ketika saya berusia belasan, ketika saya berusia 20-an, kenapa saya tidak mencari jalan diri saya sendiri? Kenapa saya tidak mencari tujuan hidup saya sendiri? Kenapa saya cuman berpatok pada kedua kakak saya? Kenapa saya pikirannya terlalu sempit kalau sukses itu harus menjadi seperti itu? Bentar ya, maaf, ada azan. Oke, kita lanjut kembali ya. Azannya udah selesai. Jadi butuh waktu yang lama bagi saya untuk menyadari itu semua. Butuh waktu yang lama sampai mata saya terbuka. Sebenarnya peluang untuk menjadi orang sukses itu tidak hanya dengan satu cara. Dan saya sendiri pada akhirnya bisa menemukan jalan tersebut ketika berusia 30-an.
Dan mungkin banyak banget keraguan-keraguan yang saya alami ketika saya melihat teman-teman saya yang udah settle, udah mapan, udah punya keluarga selama 1 dekade ke belakang gitu ya di pekerjaannya itu. Saya sempat berpikir, apa ini nggak telat ya melihat teman-teman saya yang sebaya saya udah wus 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 wus. Ya saya tahu lah kalau misalnya ada sebuah quote yang mengatakan bahwa comparison is the thief of joy gitu ya. Pembanding-bandingan adalah pencuri dari kebahagiaan gitu. Ya, saya paham dengan hal tersebut ya. Tapi kembali lagi di situ ternyata mental saya tidak cukup kuat. Dan saya sempat berpikir bahwa memulai di usia 30-an itu ada sebuah masalah yang besar. Karena melihat teman-teman yang sebaya udah jalan duluan, udah settle duluan, sedangkan saya baru mau merintis apa yang saya mau dengan penuh ketidakpastian ya. Dan semua itu pikiran-pikiran yang saya berpikir bahwa memulai di usia 30-an itu ada sebuah masalah besar hilang ketika sebuah momen yang menyedihkan terjadi pada hidup saya. Momen dimana sahabat saya yang seusia dengan saya meninggalkan dunia ini selama-lamanya setelah melawan penyakitnya selama bertahun-tahun. Di situ di momen pemakamannya itu saya saya sedih, tapi di situ saya merasa tertampar pada diri saya sendiri. Kenapa saya bisa berpikir bahwa memulai di usia 30-an itu ada sebuah masalah yang besar, sedangkan saya melihat sahabat saya sendiri meninggalkan segala tujuan dan cita-citanya di usia yang sama dengan saya selamanya gitu. Sejak saat itu saya berpikir bahwa selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa bernafas, tidak ada kata terlambat. Selagi kita hidup, akan selalu ada masalah-masalah seperti itu. Saya seharusnya malu dengan teman saya ya. Di saat teman saya itu akhirnya meninggalkan cita-citanya, kenapa saya masih berpikir itu adalah sebuah keterlambatan bagi saya, sebuah masalah besar. Sejak saat itu saya tidak lagi berpikir bahwa itu adalah sebuah masalah besar. Dan mungkin Anda juga yang senasib dengan saya berpikir selama ini bahwa usia 30 ada sebuah masalah besar untuk memulai sesuatu. Tapi percayalah, Anda bisa memulainya kapanpun. Saya pernah mendengar sebuah kutipan yang cukup bagus dari Jeff Bezos ya, pendiri Amazon, yang dia punya kutipan yang sangat bagus. Yang kutipannya kayak ini. Every day is day one. Setiap hari adalah hari pertama. Mau Anda mulai di usia 30-an, 40-an, 60-an, Anda masih punya hari pertama untuk memulai sesuatu hal. Selagi Anda masih hidup, Anda selalu punya kesempatan tersebut. Dan bahkan Jeff Bezos sendiri memulai Amazon di usia 30-an. Dan baru sukses beberapa tahun kemudian. Memang butuh waktu yang panjang, tidak hanya sekedar sukses satu malam gitu. Every day is day one. Anda bisa memulai apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda di usia kapanpun, 30-an seperti saya contohnya. Dan bahkan sebenarnya ketika saya merenungkan kembali kehidupan saya, ketika saya melihat nasib buruk yang saya terima di usia 20-an, ketika saya melihat kebodohan saya di usia 20-an, saya menangkap sebuah hikmah yang sangat besar. Mungkin kalau saya berusia 20-an dulu bisa mengikuti jejak kedua saudara saya tidak belajar
untuk mengejar apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup. Mungkin saya tidak belajar untuk berbicara depan kamera seperti ini. Mungkin saya tidak belajar untuk bikin konten. Mungkin saya tidak belajar bagaimana cara berjualan dropship di Shopee. Mungkin saya tidak belajar bagaimana cara membuat ebook. Mungkin saya tidak belajar bagaimana menjual, melakukan coaching, ngomong sama orang. Mungkin saya cuma nyaman duduk, bekerja di kantor, gitu. Di situ saya merasakan banyak hikmah di balik apa yang sering dulu saya sebut itu adalah sebuah nasib buruk bagi saya. Dan ketika saya berpikir lagi, saya melihat angka harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 70 tahun. Rata-rata ya, Anda bisa cari sendiri di Google kalau tidak percaya. 70 atau 72 tahun gitu ya. Sedangkan saya sekarang berusia 30-an. Baru awal 30-an. Saya sendiri berarti masih setengah menjalani angka harapan hidup saya. Katakan kalau misalnya 70-an ya. Saya baru menjalani hidup ini 50%. Dan saya membayangkan ketika saya udah mapan settle di satu tempat, saya akan menjalani kehidupan saya, pekerjaan saya di satu tempat. Mungkin saya akan berpikir, itu sangat membosankan bagi saya. Mungkin apa yang saya lihat dulu sangat wow. Dulu sangat, wah saya pengen banget seperti itu. Setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya saya tidak betah juga untuk menjalani kehidupan saya. 40 tahun hidup saya sampai katakanlah pensiun umur 60 ya. Kalau misalnya 20 udah bekerja jadi PNS itu. Hanya berada di satu tempat mengerjakan satu pekerjaan dan tidak ada dinamika. Mungkin saya akan bosan dengan hal tersebut ya. Ya ini bukan berarti saya berkata PNS itu buruk atau enggak ya. Cuman ketika saya melihat diri saya sendiri, saya pikir itu cukup bagi saya membosankan bagi saya. Dan justru kehidupan yang seperti ini yang saya nikmati sekarang. Di mana saya bisa menghasilkan uang dengan cara saya sendiri. Di balik saya menghasilkan uang itu terdapat sebuah akuisisi skill yang saya tidak pernah terbayangkan ketika saya berusia 20-an. Ketika berusia 20-an tidak pernah berpikir untuk berbicara depan kamera kayak gini, ngomong panjang lebar kayak gini, nulis halaman landing page, sales page gitu. Saya tidak pernah terpikir hal-hal seperti itu. Makanya itu adalah sebuah hikmah yang saya sangat syukuri. Dan mungkin bagi Anda yang memiliki keraguan-raguan di usia, katakanlah Anda udah di usia 30-an seperti saya, atau Anda mungkin di atas saya, percayalah, tidak ada kata terlambat. Anda mungkin bisa memulai bisnis Anda di usia 40. Anda bisa belajar ngomong di depan kamera, bikin konten kayak gini di usia 30. Anda bisa belajar naik mobil, menyetir mobil di usia 50 seperti yang dilakukan oleh ibu saya. Anda bisa, katakanlah paling ekstrim, Anda bisa melakukan pull up Anda pertama kali di usia 60. Tidak ada kata terlambat. Every day is day one. Selalu ingat hal tersebut. Besok adalah hari pertama Anda. 2 hari lagi adalah hari pertama Anda. Hari ini, detik ini, ketika Anda menonton video ini juga bisa jadi hari pertama Anda. Anda bisa memulainya kapanpun. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Dan sekali lagi bagi Anda yang mungkin mempunyai nasib buruk seperti saya, percayalah, akan selalu ada hikmah di balik hal buruk yang Anda terima. Mungkin jalan Anda tidak sesuai, tidak mulus seperti kebanyakan orang. Dan ini juga yang saya alami. Mungkin jalan Anda baru kelihatan di usia Anda yang sekarang gitu. Thank you udah nonton video ini sejauh ini, dan mungkin bagi Anda yang ingin belajar untuk
berbicara di depan kamera tapi Anda tidak pernah merasa pede untuk bikin konten depan kamera kayak gini, untuk bikin video, ngerekam diri Anda sendiri, Anda bisa jadwalkan konsultasi privat pada saya. Saya akan memberikan Anda pendampingan selama 30 hari full sampai Anda bisa berbicara, bisa menyampaikan sebuah pendapat, bisa bercerita di depan kamera. Karena potensinya sangat besar. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.